pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ilal yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul aliyul azim. Quran surah Al-Ashr, surah yang ke-103, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah salat maghrib dan isya yang kita laksanakan diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam tak bosan-bosan kita doakan kepada Allah sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita
yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengurus Masjid Al-Hijrah beserta seluruh jajaran kepengurusannya. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Sesuai dengan surat yang kita bacakan tadi, surat Al-As, surat yang ke-103 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Jadi judul kajian kita pada malam hari ini surat Al-As ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Ambo yakin apa-apa dan ibu-ibu yang hadir di masjid ini, kita tahu dengan surat ini. Kita hafal juga dengan surat ini. Karena surat ini tergolong surat yang pendek. Dan surat ini diturunkan di kota Makkah. Kalau kita melihat asbabun nuzul, sebab kenapa diturunkan ayat ini, salah satu penyebabnya adalah di dalam tafsir juga disebutkan bahwasannya kebiasaan masyarakat Arab ketika waktu asar, kebiasaan daripada masyarakat Arab ini, dia suka, kalau istilah awaknya Pak, suka membicarakan sesuatu hal yang tidak ada manfaat. Bisa juga diartikan suka membicarakan keburukan orang lain, suka menggibah. Ini kan merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Kalau perbuatan ini tidak bermanfaat, maka akan merusak yang namanya hati, Pak. Maka akan merusak yang namanya qalbu kita. Makanya Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat pada ayat yang pertama. Apa kata Allah? Wal as, demi masa. Di dalam tafsir yang lain juga disebutkan demi waktu. Artinya pada ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Kalau ada ayat di dalam Al-Quran yang diawali dengan kata demi, maka ayat tersebut menjelaskan tentang perintah-perintah yang penting yang harus kita ketahui dan harus kita laksanakan. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, Allah bersumpah di dalam Quran surat Al-As ayat 1 sampai 3. Dan setelah kita perhatikan, ternyata tidak hanya di dalam surat Al-As saja Allah bersumpah, tetapi banyak sekali di dalam Al-Quran yang ternyata Allah bersumpah di dalam ayat tersebut. Apa contohnya Bapak dan Ibu? Salah satu contoh yang lain adalah surat At-Tin. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun.
Artinya apa? Allah menyampaikan tentang perintah atau peristiwa yang penting di dalam ayat tersebut. Makanya Bapak dan Ibu, merugi kita kalau kita tidak laksanakan perintah di dalam ayat tersebut. Sama dengan manusia, Pak. Manusia kok bisa lah bersumpah, pernah lah bersumpah. Kapan sumpah yang dilakukan oleh manusia? Sumpah dilakukan oleh manusia itu apa-apa dan ibu-ibu biasanya ketika ada pelantikan. Misalnya pelantikan menjadi anggota dewan, pelantikan menjadi Pak Wali, pelantikan menjadi Pak Presiden, gubernur dan lain sebagainya. Sebelum dilantik, maka terlebih dahulu harus disumpah terlebih dahulu, Pak. Itu berarti manusia bersumpah, tetapi sumpah yang dilakukan oleh manusia itu tentang sesuatu hal yang penting saja. Maka begitu juga dengan Allah. Kalau Allah bersumpah, maka ada hal penting yang disampaikan di dalam ayat ini. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia itu merugi. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, semua yang hidup di atas dunia ini, kata Allah, semua kita merugi. Kenapa kita merugi? Karena kita itu tidak menggunakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita sebaik mungkin. Ingat Bu, tujuan kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan kita diciptakan. Kira-kira waktu yang Allah berikan kepada kita, banyak tak waktu itu kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau waktu itu kita gunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Tapi kalau lebih banyak kita pergunakan untuk berbuat kebaikan, untuk beramal, untuk menolong orang lain, maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Lain ya Bapak dan Ibu menjadi orang-orang yang beruntung, Bu. Lain ya Pak. Kalau menurut Imam Al-Ghazali ya Bapak dan Ibu-ibu, waktu itu dibagi menjadi 3, Pak. Sepertiga kita gunakan untuk beribadah, sepertiga lagi kita gunakan untuk bekerja, dan sepertiga lagi kita gunakan untuk istirahat atau tidur. Artinya apa? 8 jam kita beribadah kepada Allah, 8 jam kita bekerja, dan 8 jam kita istirahat. Kira-kira lai kata lo dia Bapak dan Ibu-ibu beribadah selama 8 jam dalam sehari, Pak. Lai talok, Pak. Lai talok, Bu. Ndak taluk rasanya dah, Bu. Kalau rasanya ndak taluk kita beribadah selama 8 jam dalam satu hari ya Bapak dan Ibu-ibu, yo asiangan salah waktu awak kok ndak 10 minit, ndak setengah jam lah untuk beribadah kepada Allah ketika kita melaksanakan solat. Terkadang Bapak dan Ibu-ibu, misal ketika azan sudah berkumandang, awak sedang azan subuh berkumandang di masjid. Mungkin ada sebagian di antara kita yang ngelah tadanga azan berkumandang di masjid, terkadang nyoh hiraukan gitu, Pak. Terkadang nyoh tetap lo lanjut tidur. Baralah kalamu kita mengerajuan salat subuh tu, Pak. Kalau indak kadi kerajuan salat subuh berjamaah, indak mana di rumah saya kerajuan. Kalau di rumah baramini waktu untuk salat subuh tu apa-apa dan Ibu-ibu. Jadi sampai setengah jam. Ndak sampai dong. 5 minit lagi sampai, Ustaz.
Aku kita umpamakan saja salah papa dan ibu-ibu kalau awak solat di rumah tak kadang lebih capek dah selesainya. Tak kadang papa dan ibu-ibu kalau untuk solat subuh tak kadang ada lo nanti 3 minit, bahkan ada lo yang kurang dari 3 minit, 2 minit selesai solat subuhnya. Bayangkan apa-apa dan ibu-ibu 3 minit atau 5 minit waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mengerjakan solat subuh tu tak mampu kita apa-apa dan ibu-ibu. Kalau tak mampu jawab kita merugi kata Allah. Apalagi keutamaan solat subuh tu luar biasa apa-apa dan ibu-ibu. Bakal sangat luar biasa keutamaan solat subuh tu, karena dibandingkan dengan solat-solat yang lainnya, solat subuh lah pengerjaannya yang paling baik bapak dan ibu-ibu. Tahu awak keutamaan solat subuh tu apa-apa dan ibu-ibu? Niat awak merangkak untuk melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Ketika zuhur juga seperti itu, Pak. Lah berkumandang azan di masjid apa-apa dan ibu-ibu, tak kadang wak sibuk jo di otot, tak kadang wak sibuk jo di jalan, tak kadang wak sibuk lo dengan karajo dan lain sebagainya. Boleh kita bekerja, boleh kita mengendarai mobil, motor dan lain sebagainya, tapi sisihkanlah waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau ndak setengah jam indak mana, 10 minit, 20 minit jadi mana? Setengah jam solat subuh, setengah jam solat zuhur, setengah jam solat asar, setengah jam solat maghrib dan setengah jam solat isya. Lah jam tu apa-apa dan ibu-ibu? 2,5 jamnya awak beribadah kepada Allah dalam sehari. Sedangkan Imam Al-Ghazali menyuruh awak beribadah tu selama 8 jam. Makanya apa-apa dan ibu-ibu, kita termasuk ke dalam orang yang merugi karena kita tidak mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Bapak dan ibu sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pada ayat yang ketiga Allah sebutkan illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ada 3 manusia yang dikatakan tidak merugi itu, Pak. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam 3 kategori ini, Pak. Siapa yang pertama orang-orang yang dikatakan tidak merugi? Dan pertama orang-orang yang dikatakan tidak merugi di dalam ayat ini, Bu, adalah illal ladzina amanu wa amilus solihat, yaitunya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi yang pertama orang yang dikatakan tidak merugi berdasarkan ayat ini adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Jadi nan sepertama sekali nan harus kita lakukan tu apa-apa dan ibu-ibu sebelum awak beramal soleh papa dan ibu-ibu, nan pertama sekali nan kita karajuan tu adalah yo menyembah kita kepada Allah terlebih dahulu, Bu. Beriman kita kepada Allah terlebih dahulu. Kalaulah beriman kita kepada Allah, maka barulah kita beramal soleh. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa-apa dan ibu-ibu, banyak cara yang bisa kita lakukan. Kalau kita pahami pengertian dari iman itu apa-apa dan ibu-ibu, iman itu tidak hanya sekedar percaya saja, Pak. Banyak orang kini, Pak, ambo beriman kecil, tapi itu hanya di mulut saja. Kalau hanya di mulut saja, berarti keimanannya itu belum sempurna. Karena iman yang sebenar iman berdasarkan hadis itu adalah
Al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bil arkan. Iman itu bu, nan pertama sekali adalah yakin kita di dalam hati terlebih dahulu. Lah yakin kita di dalam hati pak, maka barulah kita ucapkan dengan lisan kita. Lah wa ucapkan dengan lisan awak pak, maka barulah kita amalkan dengan amal perbuatan. Baru kita dikatakan orang-orang yang beriman. Ambo pernah membaca di dalam sebuah hadis bu. Di dalam hadis tersebut ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya keimanan kita itu sempurna. Nan pertama, nan harus kita lakukan supaya keimanan kita itu sempurna adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam tafsir Quraisyihab bapak-bapak dan ibu-ibu, jika kita mencintai Allah sejengkal, maka Allah akan mencintai kita sehasta. Ketika kita mencintai Allah secara berjalan, maka Allah akan mencintai kita secara berlari. Berarti luar biasa cinta yang Allah balas kepada kita. Makanya ketika azan berkumandang di masjid, kalau awak cinta kepada Allah, bapak dan ibu-ibu, yuk kerajuan solat. Jangan beko saya. Bahkan amalan nan pertama sekali nan dicintai oleh Allah tu apa-apa dan ibu-ibu, as-salatu ala waktiha, solat yang dikerjakan tepat pada waktunya, solat yang dikerjakan secara berjamaah. Itu amalan yang pertama sekali yang dicintai oleh Allah. As-salatu imaduddin, solat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan solat, berarti dia mendirikan tiang agama. Barang siapa yang tidak mengerjakan solat, maka berarti dia meruntuhkan tiang agama. Itulah bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan supaya keimanan kita itu sempurna adalah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah ku apa-apa dan ibu-ibu, awak contoh Rasulullah tu. Karena Rasulullah itu sama dengan kita, Pak. Rasulullah itu juga manusia. Kita juga manusia. Rasulullah makan, awak makan loh. Rasulullah tidur, awak tidur loh. Jadi awak sama Rasul itu sama-sama manusia biasa. Bahkan ada beberapa perbedaan kita dengan Rasul, Bu. Tidak banyak ternyata perbedaan kita dengan Rasul. Coba kita perhatikan betul atau tidak perbedaan kita dengan Rasul. Dan pertama, Bapak dan Ibu-ibu, perbedaan kita dengan Rasul itu adalah Rasulullah itu, Pak, nyo sakit makannya nyo. Kalau awak sakit makan, betul atau tidak tu, Bu? Beda. Rasulullah sedikit makan, kalau kita sedikit makan. Baik, betul atau tidak tu Ustaz? Awak kan sakit makan mah. Rasulullah tu memang sakit makannya Bu. Kalau awak sakit makan, itu bedanya. Bayanglah Bu lah 3 kali makan sehari semalam lewat tukang pangsit, lewat tukang bakso dipanggil je baru kan. Lewat tukang sate dipanggil je lu, makan je baru. Itu beda awak dengan Rasulullah. Makanya Bapak dan Ibu-ibu, kalau kita melihat kepribadian Rasul tu makannya sakitnya Bu. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Coba kita amalkan yang diajarkan di Rasulullah ke Bapak dan Ibu-ibu. Insya Allah sehat kita, Pak.
Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Karena pernah baca dalam sebuah penelitian, sumber utama penyakit itu ternyata adalah dari makanan yang kita makan. Kemudian yang kedua, apa bedanya kita dengan Rasul? Nan kedua beda awak dengan Rasul, bapak dan ibu-ibu. Rasulullah itu sedikit tidurnya nyo. Kalau awak sedikit tidur. Itu bedanya. Betul tu indah tu bu. Betul kan bu? Kau tidak mengarang-ngarang tu bu. Jadi Rasulullah itu apa-apa dan ibu-ibu, bahkan di dalam riwayat dikatakan sampai bangkak kaki Rasulullah itu untuk solat gitu. Bayang ibu tu. Ibu lagi pernah bangkak kaki ibu dia gara-gara solat. Alun lagi. Terkadang apa-apa dan ibu-ibu agak panjang saya bacaan imam, Ustaz. Kecek ibu-ibu di dalam hati. Kok di tampek lain, bukan di siko, di tampek lain, Bu. Aku di tampek lain, Pak. Agak panjang saya bacaan imam sakit kecek ibu-ibu dalam hatinya. Onde mande, sialah yang menjadi imam. Sepanjang indahnya baca ayat kecek. Ndak tentu jamaah aku lah tua-tua deh. Lah lantu deh jamaah aku lah gaik-gaik kecek. Yo baca lo surat panjang-panjang. Kecek ibu-ibu di dalam hatinya. Bisu calik lah. Kok inyo juga menjadi imam sekali lagi. Ada ndak solat di siku lagi. Dan cari solat di masjid dan lain kecek. Itu ibu-ibu di tampek lain. Kau di siku ndak ada dah Ustaz. Di siku ndak ada dah. Akhirnya apa? Masjid semakin langang. Nah, jadi bapak dan ibu-ibu itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa beda kita dengan Rasulullah? Rasulullah itu apa-apa dan ibu-ibu sedikit berinfak. Kalau awak sedikit berinfak, itu beda awak yang ketiga. Rasulullah tu yo banyak bersedekah, Bu, banyak berinfak, Bu. Awak tak kadang papa dan ibu-ibu lah dia pergi kat tidiang le pengurus, lewat kat tidiang cie, hanya senyum selu. Aku lewat kan. Santalai lewat lo kat tidiang nang kedua kan, hanya senyumnya baru. Alah 3 kali kat tidiang lewat di mungkonyo, hanya senyumnya baru, Bu. Dah do isi cie Allah do. Isi lah enggak 1.000, adalah 1.000. Baras tak 2.000, Ustaz. 2.000 isi, Bu. Kau ndak 2.000, ndak 5.000 lah isi, Bu. Jangan dibawa senyum saya, Bu. Pandai tu pengurus matan katidiang banyak-banyak ndak do diisi kan. Jadi bayangkan bapak dan ibu-ibu, sedekah tu apa-apa dan ibu-ibu ndak ada membuat awak miskin loh. Sedekah tu akan membuat awak menjadi orang yang kaya, Bu. Bertambahnya, Bu. 1.000 awak bersedekah dibalik 700.000. Apa lewat bersedekah 100.000. Berapa balasannya tu? Berapa banyak balasan. Itulah perbandingannya. Kemudian yang keempat, bapak dan ibu-ibu, beda kita dengan Rasulullah. Rasulullah tu apa-apa dan ibu-ibu sedikit menolong. Kalau awak sedikit menolong. Contohnya bapak dan ibu-ibu. Kok contoh misalnya ada terjadi sebuah kecelakaan. Balangga lah antara auto dengan auto misalnya kan. Nampak di muka awak. Awak calik sialah balangga tu. Anak pertama kali yang kita lakukan. Tu aja rekam ni pertama kali tu, Pak. Itu yang pertama kali yang lakukan dulu, Pak. Update status dulu, cik. Itu yang pertama sekali yang nyo karajuan, nyo rekam loh. Guys, kalau terjadi kecelakaan di itu yang pertama sekali yang nyo lakukan loh. Ampun ndak malarang loh. Boleh lo kita merekam, tapi awak bantu je orang tadi. Kok ada lah mau cari nyo asik saya merekam, angok orang lah cie-cie nyo asik je merekam. Nyo asik lo mak dia status. Jadi awak harus banyak menolong, awak harus banyak membantu. Terkadang lewat pengemis lewat pengemis kan. Alun sampai pengemis lain, hanyalah minta maaf terlebih dahulu. Maaf kecil. Jangan minta maaf ke pengemis tu.
Jadi rajinlah kita menolong. InsyaAllah buah, kalau awak rajin menolong orang, yakinlah bapak dan ibu-ibu, Allah juga akan memberikan kemudahan terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, beda kita dengan Rasul bapak dan ibu-ibu, Rasul itu sedikit-sedikit bersih. Kalau awak sedikit bersih. Betul atau tidak? Makanya apa-apa dan ibu-ibu, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi kalau solat ke masjid, pakailah pakaian yang terbaik. Janganlah pakai baju lalu. Awak baju lalu itu pergi solat itu loh. Jadi kita harus jaga yang namanya kebersihan. Bapak dan ibu sidang jemaah solat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yang harus kita lakukan supaya keimanan kita sempurna. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah barang siapa yang mencintai karena Allah dan barang siapa yang membenci karena Allah, maka berarti mereka itu telah menyempurnakan keimanannya. Ibu lagi cinta ke suami ibu? Apa lagi cinta ke istri pak? Alhamdulillah lagi. Tapi ingat bu, awak cinta ke suami, awak cinta ke istri, jangan dek gara-garanya kayu pak, jangan dek gara-garanya sebagai ASN dan lain sebagainya. Kecintaan kita kepada istri dan kecintaan kita kepada suami itu kita landaskan karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada istri kita karena apa? Karena istri kita adalah istri yang soleha, istri yang taat di dalam beribadah. Kita cinta kepada suami karena apa? Karena suami kita juga merupakan orang yang soleh dan taat di dalam beribadah. Jika tiga hal ini sudah kita lakukan Bapak dan Ibu, maka keimanan kita itu sudah sempurna. Kemudian Bapak dan Ibu, anan kita lakukan setelah kita beriman kepada Allah, maka yang harus kita lakukan adalah beramal soleh. Beramal soleh ku apa-apa dan ibu-ibu banyak caranya yang bisa kita karajuan. Bisa kita berbakti kepada kedua orang tua, itu juga termasuk ke dalam amal soleh. Bisa kita berjihad di jalan Allah, itu juga termasuk ke dalam amal soleh. Jadi banyak sekali jenis-jenis amal soleh. Tinggal kita mengarajuan seleh papa dan ibu-ibu. Selesai solat misalnya papa dan ibu-ibu, berzikirlah kita. Itu amal soleh tu. Selesai berzikir, berdoa lo lah kita. Selesai lo berdoa, baca Al-Quran mah. Itu amal soleh namanya tu. Bahkan orang-orang yang tak nama berzikir, orang-orang yang tak nama berdoa, orang-orang yang tak membaca Al-Quran, itu namanya orang yang sombong. Bako sombong, inyolah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dia tidak mau lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Kemudian yang kedua, siapa orang-orang yang tidak merugi lagi? Dan kedua, orang-orang yang tidak merugi, kita sambung saja untuk nomor 3 sekalian Bapak dan Ibu. Orang-orang yang tidak merugi nomor 2 dan nomor 3 adalah watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Orang-orang yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang saling menasihati bersama kebenaran dan saling menasihati bersama kesabaran. Konan pentingnya Bapak dan Ibu-ibu. Bu, kalau nasihat-nasihat yang diagi de orang, yang diagi de ustaz kawak, dak masuk ke dalam hati wak kalau Bapak dan Ibu-ibu. Tak namu awak mengerjakannya, tak namu awak mengamalkannya. Bu. Hati-hati bu, jangan-jangan hati kita ini sudah mati bu. Ingat bu, lah sakarya kaji yang disampaikan di ustaz, tak adonan masuk ke dalam hati awak, lo tak adonan kita amalkan bu. Hati kita ini sudah mati. Kalau hati kita ini sudah mati apa-apa dan ibu-ibu itu artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menutupnya rapat-rapat. Berarti sama status suatu dengan orang-orang kafir.
Orang-orang kafir itu diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan kepada mereka, sama saja mereka tidak akan mau beriman kepada Allah. Maka janganlah sampai hati kita ini menjadi qalbun mayyit, hati yang sudah mati.